hal yang kita kira udah ditinggalin ya untuk waktu yang sangat lama gitu, tentang apalah kasus perundungan, ini sampai pengeroyokan yang artinya udah mungkin main fisik gitu yang dilakukan sama senior ke juniornya. Tapi pada prakteknya masih ada aja beberapa tempat yang sepertinya senior dan ke juniornya tuh melakukan praktik-praktik seperti ini gitu. Dan ini sekali lagi nggak main-main Detikers ya, sampai meregang nyawa. Dan lo bayangin dia sampai harus suffer dulu gitu, koma 6 hari lamanya baru tuh abis itu meninggal. Apa kabarnya keluarganya yang di Bali ya, yang mungkin tahu akan berita yang satu ini. Makanya kita mau ngobrol sama reporter kita dari Detik Jatim, Detikers, ada Kak Eka Rima yang sudah terhubung. Selamat pagi. Pagi Cindy dan Rio. Hai, selamat pagi. Indi dan Aryo. Pagi. Oh, Indi dan Aryo, sorry. Gak apa-apa Kak Eka. Padahal udah pernah ketemu ya Aryo. Iya. Kak Eka, Iya. ini kita cukup prihatin begitu ya, bahwa di zaman sekarang masih ada aja pengeroyokan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Ini mungkin boleh ceritakan sedikit kronologisnya seperti apa sih Kak Eka Rima? Ya Aryo, ketika tadi kita bicara tentang libur, kemudian tentang wisata, tapi Banyuwangi ini dalam sepekan ini banyak sekali peristiwa yang membuat kita harus mengelus dada dan berpikir lagi tentang bagaimana membangun manajemen pendidikan yang baik serta aman untuk anak-anak, dan bagaimana membangun moral untuk anak-anak ini. Karena sepekan ini sebenarnya di Banyuwangi ada beberapa kasus yang melibatkan anak, mulai dari pesta miras berujung kematian, kemudian di hari ini ada lagi informasi terbaru, kemarin baru saja AR usia 14 tahun yang baru menempuh pendidikan kelas 9 di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Kalau saya boleh menyebutkan nama pondok pesantren, Nurul Abror Al-Robanin Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Ini pondok pesantren yang cukup besar sebenarnya, ada sekitar 3.000 santri yang ada di sana. Dan kemarin adalah peristiwa yang benar-benar membuat kita terpukul ya, karena kalau kita bicara kronologis, memang pihak kepolisian belum memberikan rilis secara resmi terkait kronologis ini, tetapi saya sempat berbincang dengan sejumlah santri ketika kemarin bertemu dengan mereka di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi. Mereka menceritakan tidak tahu pasti seperti apa kejadiannya, namun pada hari itu, pada tanggal 27 Desember 2024 kemarin, telah terjadi pendisiplinan sebenarnya, yang mereka sebut sebagai upaya untuk mendisiplinkan salah satu santri, yakni AR ini, yang mungkin dinilai perlu didikan. Tapi ternyata mungkin tidak terukur ya cara mendidiknya, kemudian penanganannya, serta bagaimana untuk bisa membuat AR ini disiplin, mungkin tidak terukur kalau menurut saya, sehingga sampai berujung kepada peristiwa yang mengakibatkan kematian. Ada 6 orang yang terlibat di sini, di antara rentang usia antara 16 sampai 18 tahun yang disebut sebagai senior dari AR ini, dan saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Polresta Banyuwangi. Dari 6 orang ini terkait peran mereka seperti apa, ini belum dijelaskan oleh pihak kepolisian karena masih menunggu pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut terkait peran masing-masing orang dalam peristiwa ini. Intinya mereka telah melakukan aktivitas pengeroyokan. Kalau melihat dari pasal yang disangkakan, yakni 170 KUHP, maka mereka masuk dalam pasal pengeroyokan atau kegiatan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang awalnya berujung luka berat, namun akhirnya berujung kematian. Jika melihat hasil visum yang sempat disampaikan oleh pihak dokter, Rumah Sakit Blambangan menyatakan ada pukulan di bagian kiri kepala dari korban AR ini yang mengakibatkan luka cukup parah, sehingga ada pendarahan mulai dari kepala depan sampai belakang. Ketika datang di Rumah Sakit Blambangan sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 28-nya, peristiwa pada tanggal 27 pukul 22 malam, kemudian dibawa ke rumah sakit pada pukul 3 pagi tanggal 28. Pihak rumah sakit mengaku melihat AR ini sudah dalam kondisi hampir koma. Artinya belum koma sepenuhnya, sehingga rumah sakit langsung mengambil tindakan darurat dengan melakukan CT scan, dan diketahui ada pendarahan hebat di bagian kepala sehingga mendorong otak dan akhirnya
otak tidak memiliki ruang sehingga rumah sakit harus segera melakukan upaya operasi dengan membuka tengkorak atau uh, melakukan aktivitas operasi terhadap kepala AR ini sehingga tengkorak dibuka untuk memberikan ruang kepada otak supaya pendarahan juga bisa dihentikan. Upaya-upaya darurat tersebut sudah dilakukan, namun akhirnya AR terpaksa harus mengalami mati batang otak. Ketika mati batang otak ini memang peluang hidupnya cukup kecil menurut pihak rumah sakit. Namun pihak rumah sakit berupaya semaksimal mungkin mulai dari memasang ventilator, kemudian air warm blanket atau selimut penghangat dan juga pendingin karena suhu tubuh AR ini meningkat terus pada saat pasca menjalani operasi tersebut sehingga perlu ada pendinginan dan juga beberapa obat disuntikkan untuk memacu jantung. Namun setelah 6 hari koma AR tidak bisa diselamatkan. Pihak keluarga juga sudah menunggu dan berharap kepada pihak rumah sakit untuk bisa menyelamatkan putra mereka yang jauh-jauh datang dari Buleleng, Bali untuk menempuh ilmu di Wonosorejo, Banyuwangi, tetapi belum 1 tahun belajar justru AR harus mengalami peristiwa yang mengakibatkan berujung kematian kepada AR. Ini menjadi peristiwa yang sangat miris di dunia pendidikan, lagi-lagi di pesantren, lagi-lagi di lembaga pendidikan yang berbasis boarding school. Ini menjadi salah satu catatan penting bagi pihak penyelenggara pendidikan ataupun pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tentunya, karena kita masih ingat tentu peristiwa yang menimpa Bintang, salah satu santri yang ada di Glenmore, Banyuwangi ketika menempuh pendidikan di Kediri, di pondok pesantren juga, dan berujung kematian setelah mengalami kekerasan dari senior mereka. Begitupun yang terjadi kepada AR. Ini mengingatkan kembali peristiwa Bintang yang kita beberapa bulan yang lalu sudah sempat membahas itu. Ya, Aryo dan ini sangat disayangkan karena terjadinya di lingkungan pesantren begitu ya. Yang dimana kita tahu seharusnya lingkungan pesantren itu sangat jauh sekali dari tindakan-tindakan kasar atau kekerasan. Tetapi justru disinilah begitu sampai akhirnya AR ini meregang nyawa. Kayak Kak, aku penasaran banget. Apa sebenarnya yang dilakukan sama AR ini sampai akhirnya diberikan pendisiplinan oleh para seniornya? Apakah memang AR ini melakukan kelalaian? Terkait informasi itu saya belum bisa menyampaikan karena memang belum ada detail informasi secara pasti baik yang diberikan oleh pihak pondok pesantren ataupun yang diberikan oleh pihak kepolisian. Ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pondok pesantren pun terkesan tidak cukup terbuka karena hanya memberikan pernyataan mereka membenarkan aktivitas perundungan. Jadi di sini mereka menyebutkannya bukan penganiayaan tapi perundungan. Artinya ada aktivitas-aktivitas yang di sana mengarah kepada bullying terhadap korban. Jadi ketika ini dinyatakan sebagai pendisiplinan, kemudian ada pernyataan dari pondok pesantren menyatakan perundungan, ini menjadi agak kontradiktif ya, antara menyatakan pendisiplinan tetapi memastikan pihak pondok pesantren dengan pernyataan resminya menyatakan ada aktivitas perundungan di sana. Ini yang perlu digali lebih dalam lagi tentunya oleh pihak kepolisian sehingga hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kalau memang ada aktivitas perundungan di sana dan berada di lingkungan pondok pesantren, tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pihak pondok pesantren untuk melakukan kontrol terhadap anak didiknya dan juga sistem pendidikannya di sana. Maka pihak kepolisian seharusnya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak pondok pesantren dan bahkan jika memungkinkan dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan juga saksi yang sudah dimintai keterangan, salah satu pengurus dari pondok pesantren yang lalai dalam hal itu tentu harus diperiksa dan nanti statusnya juga harus dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai tersangka tentunya. Bagaimanapun ini terjadi di lingkungan pesantren begitu ya. Jadi ini udah pasti gitu pesantren harusnya quote-unquote terlibat di dalamnya, mau dia benar-benar involve langsung atau tidak. Dan proses pendisiplinan di jam 3 pagi sepertinya kurang tepat. Oke. Kak Eka, apakah ada penelusuran nggak kira-kira tadi ya untuk sebutan pendisiplinan, kemudian juga tapi sepertinya kurang kompak nih ya dengan pihak pesantrennya yang bilang ini ada unsur
perundungan atau bullyingnya gitu, apakah memang si pendisiplinan yang dimaksud ini disuruh oleh pihak pesantrennya gitu yang diserahkan kepada kakak-kakak kelasnya, kepada seniornya, atau seperti apa? Dan kalau memang benar begitu ya, pendisiplinan yang dilakukan oleh senior kepada junior, apakah ada pihak pesantren atau dari pihak yayasan atau intinya dari pihak sekolah yang mengawasi atau dilepas begitu saja? Karena kalau memang udah dilepas begitu saja antara senior dan junior aja sih udah pasti itu lepas kontrol ya Kak ya, begitu. Terkait itu tentu nanti kita akan menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian yang sudah melakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan terkait kronologis itu. Karena saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat dan juga ketika saya mencoba menggali informasi, jadi pihak pondok pesantren mencoba untuk menghindar dan berupaya untuk tidak memberikan keterangan sedetail-detailnya. Kemarin saya juga sempat bertemu dengan pengurus pondok pesantren, kemudian Romo Yai juga, Mbah Yai di sana yang hadir di rumah sakit, tetapi kami tidak bisa mendekat, awak media tidak bisa langsung mengkonfirmasi kepada pengasuh pondok pesantren tersebut karena sejumlah pengurus yang berada di sekitarnya berupaya untuk menjauhkan kami untuk bisa mendapatkan keterangan secara detail dan mereka mengarahkan kami kepada pihak kepolisian, sehingga ini nanti akan ditelusuri oleh pihak kepolisian dan kami akan meminta keterangan dari pihak kepolisian sedetail-detailnya terkait kronologisnya seperti apa, kemudian statusnya mulai dari perundungan, kemudian disebut sebagai pendisiplinan, ini tentu kami akan mengkonfirmasi secara langsung dan ini memang harus diungkap Cindy dan Aryo, karena kronologis kemudian penyebab utama dari kematian ini benar-benar harus diungkap dan harus dibuka, bukan hanya dari sisi penyelesaian hukum, tetapi ini harus menjadi rekomendasi penting oleh Kemen PPA sebagai lembaga perlindungan anak di lembaga pendidikan, tentunya harus memberikan rekomendasi-rekomendasi dari hasil kasus yang sudah terjadi di pondok pesantren ini, dan rekomendasi tersebut harus benar-benar diawasi untuk bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah yang berbasis boarding school ini. Oke, Kak, kalau boleh tahu apakah sempat ada kejadian juga di yayasan yang sama di pondok pesantren ini, kasus kejadian serupa atau mungkin di kawasan pondok-pondok pesantren yang berada di sekitaran Banyumas juga? Banyuwangi. Untuk sejauh ini saya belum mendapatkan informasi apakah sebelumnya sudah pernah terjadi aktivitas perundungan atau juga yang mengarah kepada aktivitas kekerasan terhadap santri-santri junior yang berada di lingkungan pondok pesantren tersebut. Karena pesantren ini, kalau kita bicara tentang pesantren, mereka adalah lembaga otonom yang tidak semua informasi, kemudian juga tidak semua orang bisa masuk secara bebas di pondok pesantren tersebut sebagai lembaga otonom yang memiliki otoritas sendiri untuk mengatur kebijakan mereka di internal pesantren dan juga membatasi informasi-informasi yang keluar dari pesantren. Tentu yang memiliki kewenangan untuk bisa masuk ke sana dan juga mengontrol secara langsung adalah pemerintah, baik itu Kementerian Perlindungan Anak dan juga Perempuan, tapi juga Kementerian Pendidikan. Di sini juga harus memberikan kontrol secara serius. Karena kita tidak hanya bicara tentang satu pesantren ini saja, Cindy dan Rio. Banyak sekali peristiwa di lembaga pendidikan berbasis agama yang juga berbasis boarding school atau sekolah berasrama di banyak tempat di Indonesia. Ini banyak sekali juga terjadi hal-hal yang mengarah kepada aktivitas-aktivitas kekerasan. Ini yang benar-benar harus diawasi, kemudian juga harus diberikan kontrol-kontrol yang serius serta rekomendasi-rekomendasi yang harus benar-benar dilaksanakan. Lagi-lagi ini belum terhitung 1 tahun, kalau kita menghitung dari kasus Bintang sampai dengan kasus hari ini, belum 1 tahun, dan kasus serupa kembali terjadi. Ini tidak menjadi pelajaran penting tampaknya oleh pemerintah, karena belum ada tindakan-tindakan serius untuk bisa mendisiplinkan, untuk bisa juga melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan berkali-kali oleh Kemen PPA dan juga Kementerian Pendidikan. Maka kontrol ini harus dilakukan oleh seluruh pihak tentunya yang memberikan pengawasan, termasuk orang tua dari santri itu sendiri, memberikan kontrol terhadap anaknya ketika melihat sesuatu yang sudah janggal dari anak misalnya, atau tidak ada pola komunikasi yang teratur, pola komunikasi yang sehat dan aktif, tentu orang tua harus mulai curiga dengan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada
hal yang mungkin membahayakan anak-anak mereka ketika berada di lembaga pendidikan berbasis boarding school tersebut, Rio dan Ya, Rizky. bagaimanapun memang saat ini kita tidak ingin menjatuhkan atau ingin mendesak pihak-pihak tertentu begitu ya, tetapi dalam artian saat ini harus menjadi pelajaran. Di kemudian hari jangan sampai hal ini terjadi lagi dan lagi. Sehingga seberdiri apapun, tertutup apapun suatu lembaga, maka tetap harus ada ikut campur dari pihak lain apabila memang ada kejadian-kejadian yang anomali atau yang kurang tepat begitu di dalamnya. Nah, mungkin kalau tadi pihak pesantren tidak bisa ditembus ibaratnya karena ada keterbatasan dalam informasi yang bisa didapatkan. Apakah dari pihak rumah sakit bisa ditemukan misalnya dari hasil visumnya seperti apa kemudian dan apakah memang betul terjadi adanya pemukulan begitu? Kalau mereka menyebut sebagai pemukulan, tentu pihak rumah sakit atau tim medis tidak bisa menyebut itu secara langsung karena itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Tapi dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak rumah sakit menyebutkan ada banyak tujas atau memar-memar pada seluruh bagian AR, mulai dari dada, kepala, kemudian di bagian tubuh yang lain. Saya juga sempat melihat secara langsung seperti apa gambar atau foto ketika AR ini dilakukan perawatan di rumah sakit. Di seluruh pahanya itu hampir semuanya itu ada sisa-sisa memar. Jadi ada hitam-hitam gitu di beberapa bagian, kemudian di dada dan kepalanya cukup parah juga. Ini yang mungkin ketika Cindy dan Rio juga melihat secara langsung, ini sangat tidak seharusnya terjadi dan membuat benar-benar mengelus dada sih sampai harus menahan nafas. Kemudian ya Allah, kenapa sampai seperti ini? Dan mereka ini manusia gitu. Baik, Ini manusia. Iya, Kak tadi disebutkan juga bahwa dari pihak keluarga katanya sudah menunggu terus gitu ya, apalagi selama mendampingi korban pada masa-masa koma selama 6 hari tersebut. Apakah memang sudah ada tuntutan juga yang ditujukan kepada pihak kepolisian ataupun mungkin ke pihak pondok pesantren, meskipun katanya dari pihak pondok pesantren kan menyerahkan semuanya urusan ini ke kepolisian gitu. Seperti apa tuntutan dan juga mungkin apakah sudah sempat berkomunikasi dari Kak Eka nih ya dengan pihak keluarga untuk mungkin juga pengen mendengar gitu ya seperti apa aja keinginan mereka untuk anaknya yang menjadi korban dari kasus pendisiplinan maupun disinyalir perundungan ini, Kak. Ya, kalau kemarin saya sempat bertemu dengan pihak keluarga, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya mengatakan ingin keadilan ditegakkan dan yang paling penting yang mereka inginkan adalah anak mereka bisa diselamatkan. Namun ketika anak mereka tidak bisa diselamatkan, mereka berharap doa-doa terbaik untuk AR diberikan karena AR sudah pergi meninggalkan kita semua dan berharap kepada penegak hukum, baik itu pihak kepolisian ataupun beberapa pihak yang melakukan kontrol terhadap kasus ini benar-benar memberikan pengawasan yang setegak-tegaknya, kemudian menegakkan hukum yang setegak-tegaknya terhadap kasus ini. Dan mereka tidak menyatakan secara jelas terkait dengan bagaimana pondok pesantren harus menyikapi hal ini, tetapi yang mereka tegaskan adalah pihak penegak hukum agar benar-benar melaksanakan hukum setegak-tegaknya, baik itu terhadap pihak pondok pesantren ataupun terhadap santri-santri yang sudah melakukan perundungan atau melakukan penganiayaan kepada putra mereka hingga mengakibatkan kematian. Ini artinya mereka berharap sebenarnya diungkap seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya, dan siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai tersangka itu benar-benar harus ditetapkan sebagaimana pasal yang sudah diberlakukan di sana dan bagaimana runtutan kasus ini berjalan, maka mereka harus benar-benar menegakkan keadilan dengan menetapkan siapapun orangnya yang bisa ditetapkan sebagai tersangka ketika terbukti melakukan pelanggaran dan kelalaian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh begitu ya ke depannya agar tidak lagi terulang dan bagi para pelaku mudah-mudahan dapat diberikan sanksi yang seadil-adilnya begitu ya karena bisa dikatakan sebagian dari para pelaku ini masih di bawah umur sehingga mungkin akan mendapatkan treatment yang berbeda, tapi mudah-mudahan ini menjadi contoh agar tidak terulang kembali di kemudian hari, baik untuk boarding school, pondok pesantren, ataupun juga sekolah-sekolah lainnya. Kak Eka, terima kasih dan banyak. Cindy, yang perlu ditegaskan di sini, anak memang leg spesialis, tetapi ketika ini mengakibatkan kematian atau juga berkaitan dengan pelecehan seksual, maka hukum tidak bisa ditoleransi.
Betul, setuju. Baik Kak Eka, terima kasih banyak untuk informasinya, sangat lengkap sekali informasinya. Mudah-mudahan saat ini juga kita doakan mendapatkan titik terang bagi kasusnya dan cepat untuk diselesaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Selamat bertugas kembali dan sampai Ya. jumpa. Selamat bertugas sendiri, yuk. Ya.